Ya, halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Roland di channel ini, tentu saja channel yang membagikan segala bentuk informasi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Persebaya Surabaya. Ya, sungguh menarik tentu saja ketika membahas Persebaya Surabaya karena di musim 2024-2025 mereka tampil cukup bagus walaupun di paruh kedua musim 2024-2025 mereka mengalami inkonsistensi. Dan pada musim berikutnya di musim 2025-2026 nampaknya Persebaya Surabaya akan berbenah dari segi kepelatihan sampai pemain-pemain. Untuk itu, pada saat ini saya akan beberkan beberapa muka baru yang akan tampil di BRI Liga 1 Indonesia musim 2025-2026, tepatnya pada klub Persebaya Surabaya. Nama pertama yang santer dibicarakan adalah Eduardo Perez Moran. Ya, pelatih yang satu ini akan menggantikan Paul Monster sebagai juru taktik dari Persebaya Surabaya. Di musim 2024-2025, Persebaya Surabaya sendiri dilatih oleh Paul Monster. Walaupun seperti itu, kiprah Paul Monster di Persebaya Surabaya cukup impresif. Dan di musim 2024-2025, Persebaya Surabaya di paruh awal bermain cukup konsisten. Dengan 7 pertandingan awal mereka tidak pernah terkalahkan. Inkonsistensi bagi Persebaya Surabaya itu datang di paruh kedua musim 2024-2025, di mana rentetan kekalahan dan hasil seri menghiasi perjalanan mereka di kompetisi BRI Liga 1 Indonesia. Dan cara bagi manajemen Persebaya Surabaya untuk mampu bisa berbicara banyak di BRI Liga 1 Indonesia adalah dengan merekrut Eduardo Perez Moran menggantikan kiprah dari Paul Monster. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, Eduardo Perez Moran akan dibantu oleh Sing Sang-gyu dan juga Uston Nawawi sebagai asisten pelatih, dan juga pelatih kiper yaitu Felipe Americo Martins Gonçalves sebagai pelatih kiper. Nama kedua adalah Risto Mitrevski. Ya, Risto Mitrevski seperti yang kita ketahui bersama tampil cukup apik bersama Dewa United di musim 2024-2025, di mana dia membawa Dewa United menempel ketat Persib Bandung sebagai juara BRI Liga 1 Indonesia. Tentu saja dengan kehadiran Risto Mitrevski diharapkan bisa membawa angin segar bagi pertahanan dari Persebaya Surabaya. Dan nama yang ketiga adalah Galih Freitas. Ya, pemain yang satu ini dikenal sebagai winger lincah dengan kecepatan dan juga kelincahan dan kemampuan dribble yang mumpuni. Dan Galih Freitas join dengan Persebaya Surabaya dikarenakan PSIS Semarang di musim 2025-2026 akan bermain di Liga 2. Bergabung dengan PSIS Semarang dari tahun 2023, Galih Freitas sendiri sudah mencetak 12 gol dari 61 penampilan bersama PSIS Semarang. Tentu saja dengan kehadiran Galih Freitas bisa membawa solusi bagi Persebaya Surabaya di dalam mencetak gol, karena di paruh kedua musim 2024-2025 salah satu masalah dari Persebaya Surabaya adalah ketidakbecusan para striker mereka ketika mencetak gol. Dan mungkin saja dengan kehadiran Galih Freitas bisa menambah daya gedor bagi penyerangan Persebaya Surabaya. Dan nama keempat adalah Koko Ari. Ya, Koko Ari sendiri pernah berseragam Persebaya di musim 2019 sampai 2023 sebelum melanjutkan karir di Madura United. Dan penampilan dari Koko Ari di Madura United cukup apik, di mana dia mampu mengeluarkan Madura United dari zona degradasi dan mampu bertahan di Liga 1 Indonesia. Selain pemain dan juga pelatih baru, manajemen dari Persebaya Surabaya juga memperpanjang kontrak beberapa pemain seperti Francisco Rivera, Flavio Silva, Dimi Dimov, dan juga Dejan Tumbas, serta kapten tim yaitu Bruno Moreira.
Dan langkah ini tentu saja menjadi langkah yang baik bagi Persebaya Surabaya, karena di musim 2024-2025 pemain-pemain yang saya sebutkan tadi membawa dampak yang cukup signifikan untuk kesebelasan Persebaya Surabaya. Sementara untuk beberapa pemain lokal seperti Tony Firmansyah, Malik Rizaldi, Catur, dan juga Rizky Dwi Febrianto diperpanjang kontraknya untuk beberapa tahun ke depan dari manajemen Persebaya Surabaya. Dan untuk beberapa pemain yang dilepas, totalnya ada 10 pemain yang akan dilepas oleh manajemen Persebaya Surabaya. Di antaranya ada 3 pemain asing seperti Slavko, Muhammad Rashid, dan juga Gilson Costa. Dan untuk 7 pemain lainnya adalah 7 pemain lokal. Di antaranya ada Ardi Idrus, Muhammad Hidayat, Rizwan Lahwin, Andre Oktaviansyah, Kasim Botan, Asitya, Arya Nugraha, dan Muhammad Rizky. Ya, jadi seperti itu teman-teman informasi dari saya, di mana pada saat ini Persebaya Surabaya sebagai tim yang sedang berbenah, entah itu dalam segi permainan atau strategi dengan mendatangkan pelatih baru, ataupun dari segi pemain, di mana beberapa nama sudah hengkang dan juga ada beberapa nama yang masuk dalam skuad Persebaya Surabaya. Dan mungkin di musim depan, tepatnya di musim 2025-2026, Persebaya Surabaya bisa menjadi penantang utama untuk gelar juara BRI Liga 1. Ya, kita akan nantikan teman-teman bagaimana kiprah dari Persebaya Surabaya di musim berikutnya. Untuk itu teman-teman, silakan kalian komen di video ini bila mana ada beberapa harapan kalian untuk Persebaya Surabaya di musim depan. Saya Roland pamit undur diri. Salam sportivitas. Ciao.